About fucking time I called you guys. Like, There was a job. I'm the accountant. the, I called a cop. Look, Hugo Boss, I'm talking. Halo Rebahaners, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya John. Kali ini saya akan merangkum sebuah film yang diperankan oleh Nicolas Cage berjudul Drive Angry. Dirilis tahun 2011, film ini penuh dengan adegan sadis yang akan membuat Anda olab atau muntah. Jadi untuk itu saya sudah merekrut editor baru yang pernah kuliah jurusan tata usaha di Cambridge University. Jadi Anda bisa tetap menikmati filmnya tanpa harus melihat adegan sadis tersebut. Tanpa berlama-lama langsung saja kenakan handsfree, kencangkan celana dalam, simetriskan posisi rebahan. Selamat menonton dan check it out. Get it when I get back. Came out of nowhere. She say he was dead? Film akan berfokus pada sosok pria paruh barbar bernama Milton, di mana anaknya dibunuh dan bayinya diculik oleh suatu sekte sesat yang menyembah King Paimon, dengan tujuan untuk dijadikan tumbal agar gerbang neraka bisa terbuka sehingga iblis dan setan bisa berjalan di atas permukaan bumi. Alasan kenapa cucunya yang dipilih adalah karena Milton memiliki garis keturunan yang memiliki sejarah kekerasan paling sadis di bumi. Wow. Gimana, baby? Mengetahui cucunya diculik, tentu Milton tidak tinggal diam. Untuk itu dia memulai pencarian dengan memburu antek-anteknya untuk menanyakan langsung kemana mereka membawanya pergi. Took my leg, you fuck! I don't know, man. Where's the baby girl? Man, Stillwater Marsh, Texas, I think. Hell already is walking the earth. Setelah informasi didapat, mereka pun dibunuh. Dan inilah pengemudi ambek-ambekan. Pada adegan ini terlihat Milton sedang makan di sebuah restoran, dan sambil beliau makan, mari saya ceritakan sedikit tentang sosok Milton ini. Milton adalah seorang manusia yang sudah terlalu banyak melakukan kejahatan berat seperti merampok, mengencrot, dan membunuh. Faktanya, Milton sebenarnya sudah mati dan berada di neraka. Tapi entah bagaimana caranya, Milton kabur dari neraka dengan mobil tuanya dan kembali ke bumi untuk menyelamatkan cucunya. Tidak dengan tangan kosong, Milton rupanya membawa sebuah senjata yang disebut dengan God Killer atau pembunuh dewa, di mana itu akan sangat berguna untuknya nanti. Dan yang menarik adalah, di samping harus secepatnya menyelamatkan sang cucu, Milton juga harus bisa menghindar dari kejaran salah satu makhluk, yaitu malaikat maut. Di mana malaikat maut di film ini berpenampilan rapi seperti seorang pria kantoran yang menamai dirinya dengan nama si akuntan. Ini orangnya. Beliau memburu Milton karena Milton sudah ditetapkan sebagai penghuni neraka yang harus segera dimasukkan kembali. Sampai sini mungkin Anda bertanya kenapa sang malaikat maut harus susah-susah mencari Milton seperti seorang manusia? Yaps, kemungkinan itu karena sang malaikat sudah berubah wujud menjadi manusia yang fana, di mana dia memiliki fisik seperti seorang manusia, sehingga mau tidak mau beliau harus mencari Milton dengan cara seperti manusia. Kayaknya. Lanjut, setelah dari restoran tadi, Milton tak sengaja bertemu seorang wanita yang mobilnya mogok. Wanita ini bernama Piper, dan dia akan menjadi pendamping Milton dalam misi penyelamatan cucunya. Setelah sampai di tempat Piper, mereka berdua pun berpisah dan Milton berterima kasih atas tumpangan yang diberikan. Piper sendiri memiliki seorang tunangan yang sebentar lagi akan menikah. Namun yang mengejutkan adalah saat Piper masuk, tak diduga dia melihat tunangannya sedang ditunggangi oleh wanita lain. Wow. Di situ dia menghajar si wanita sampai tak sadarkan diri. Tak rela selingkuhannya dihajar, si tunangan pun menghajar balik Piper hingga hidungnya berdarah. Melihat hal tersebut, Milton tak tinggal diam dan langsung memukul balik si tunangan hingga tepar.
Setelah tidak memiliki tujuan dan tempat tinggal, akhirnya Piper ikut bersama Milton tanpa tahu bahwa Milton sedang dalam misi perburuan yang sangat mengencrotkan. Di sisi lain, si tunangan Piper pun didatangi oleh si akuntan untuk menanyakan kemana Piper dan Milton pergi. Dengan gaya esoknya, si tunangan pun dihajar sampai tewas dengan tubuh tertancap di dinding. Beat your ass with it. Fucktard! That's mine. That's my... Saat polisi tiba, si akuntan pun mengaku bahwa dirinya adalah agen FBI yang sedang mengejar buronan bernama Milton. Mendengar hal itu, polisi pun akhirnya ikut bersama si akuntan untuk mengejar si Milton. You're a Fed? Tiba di sebuah motel, terlihat Piper sedang dipedi-medi oleh mas-mas tanpa busana, sedangkan Milton sendiri tengah asyik pengencrotan bersama seorang wanita di kamar sebelah. Tak sengaja, Piper melihat seorang pria mencurigakan di sana. Untuk itu, Piper memutuskan untuk mengikutinya. Setibanya di sebuah bar dekat motel tersebut, Piper melihat sebuah berita tentang pembunuhan dan penculikan seorang bayi yang dilakukan oleh sebuah sekte penyembah iblis. With the murders of a young married couple, a nationwide Amber Alert is now in. Dan ini adalah Jonah King, sang ketua dari sekte penyembah iblis tersebut. Ternyata tujuan Jonah datang bersama pasukannya adalah untuk membunuh Milton. Mengetahui hal itu, Piper pun bersembunyi dan mengamati. Dan dari sini terjadilah adegan epik yang dibumbui pengenceritaan, di mana Milton harus bertahan hidup sembari Johnny-nya masih tertancap di dalam surabi. Bahkan ketika salah satu anggota sekte menyetrum Milton, justru si wanita yang merasakan sensasinya. Calm down. Tak lama setelah Jonah King akan pergi, kini saatnya si akuntan dan polisi mencoba menangkap Milton. Dan kembali terjadi adegan tembak-tembakan di mana Milton terserempet peluru di bagian perut. Namun mereka berdua berhasil lolos. Setelah kembali melakukan perjalanan, Piper bertanya tentang tujuan Milton yang sebenarnya. Dan Milton pun menceritakan semuanya. Bahwa dia sudah banyak melakukan hal buruk di masa lalu, tetapi ketika keluarganya disakiti, dia tidak akan tinggal diam. Dan menyelamatkan cucunya adalah hal terakhir yang ingin dia lakukan sebelum mati untuk kedua kali. Tak lama, muncullah si akuntan. Dia mengatakan bahwa percuma Milton melakukan semua ini karena pada akhirnya dia akan kembali ke neraka. Namun Milton bersikeras untuk melakukannya karena walaupun perbuatan baiknya sudah terlambat dilakukan, setidaknya keturunan terakhirnya tidak mati sia-sia. Lalu dengan sebuah peluru khusus bertuliskan Deus Velox Nex yang artinya pembunuh dewa atau God Killer, si akuntan yang merupakan malaikat pun harus tergores di bagian pelipis. Entah peluru macam apa yang bisa melukai sang malaikat, tetapi dengan cepat Milton menabrakkan mobilnya hingga si akuntan terjatuh dari atas jembatan. What kind of fucking gun is that? Dan seperti yang kita tahu, dia tidak akan mati dengan itu. Dan benar saja, saat ada dua anak muda menghampirinya, si akuntan terlihat sangat baik-baik saja meski pelipisnya sedikit sobek. Dan di sini terjadi sebuah kejadian menarik ketika si akuntan mengatakan sesuatu hal kepada salah seorang pemuda di sana, di mana dia mengatakan seperti ini. Pergi dari sini, aku tidak ingin melihat bebenguk kalian lagi kecuali kau yang berbaju putih. Sampai jumpa 3 bulan lagi. Dan itu nampak cukup sarkas mengingat si akuntan adalah seorang malaikat, yang berarti si pemuda tersebut sudah ditakdirkan akan mati dalam 3 bulan lagi. Mampus. You I'll see in 3 months. Di sisi lain, Milton dan Piper pun sampai di sebuah gereja di mana Piper melihat sebuah mobil yang dipakai oleh salah satu anak buahnya Jonah. Saat masuk, terlihat beberapa orang sedang berdoa. Dan faktanya, mereka semua adalah anggota sekte tersebut. Saat Milton meminta cucunya dikembalikan, Jonah menolak dan mengatakan agar Milton berterima kasih kepada garis keturunannya karena diberkati dengan keajaiban di mana cucunya tersebut akan membuka sebuah tatanan dunia baru di mana iblis akan menguasai bumi seutuhnya. Setelah itu, Milton pun ditembak tepat di bagian mata kiri hingga tersungkur. Piper sendiri, dia dijadikan tawanan dan diharapkan bisa ikut bergabung bersama mereka. Setelah Jonah dan Piper pergi, ternyata Milton kembali membuka mata dan langsung menghabisi anak buah Jonah.
Memang terkesan tidak masuk akal, namun seperti yang kita tahu, Milton pada dasarnya sudah mati dan luka fisik sepertinya tidak terlalu berpengaruh besar pada dirinya. Dari situ pun terjadi kejar-kejaran di mana Piper akhirnya bisa diselamatkan walaupun cucunya masih bersama Jonah. Tak lama datanglah seorang pria yang merupakan teman lama Milton. Si pria pun terlihat terkejut karena terakhir dia tahu bahwa Milton sudah mati. Setelah diajak pergi ke rumah si teman lama, di situ mata kiri Milton pun pulih dengan sendirinya. Dan dengan mobil tuanya, si teman lama memberikan bantuan kepada Milton untuk mendapatkan cucunya kembali. Sebelum lanjut, bapak-bapak ini mirip kayak di film Green Mile yang meranin si brutal itu ya? Bener ya dia ya? Are you sure about this? I'm with you until the end. Namun lagi-lagi di tengah perjalanan tersebut, Milton dan Piper harus menghadapi para polisi yang mengejarnya. End of the line, folks. Hingga tak lama datanglah sebuah mobil besar yang mengangkut hidrogen dan orang itu adalah sang akuntan. Tanpa banyak pikir, sang akuntan langsung menabrakkan mobilnya, kemudian keluar dan berdiri di atas mobil polisi. Lalu dengan sedikit keberuntungan, Milton akhirnya bisa lolos dan pergi dari sana. Sang akuntan sendiri kembali melakukan triknya di mana dia mengaku sebagai agen FBI yang sedang memecahkan suatu kasus. And you know what this badge means, right? Federal Bureau of Get the Fuck Out. Sesampainya di markas Sekte Iblis, Milton pun mengamati situasi untuk melihat di mana cucunya berada. Dan yang terlihat hanya ada kaum jahiliyah yang sedang berjoget dan bertelanjang dan merayakan malam bulan purnama di mana si bayi akan ditumbalkan. Saat Milton kembali, betapa terkejutnya dia saat melihat Piper sudah disandra oleh sang akuntan. Pada akhirnya, mereka membuat kesepakatan di mana saat Milton sudah selesai dengan urusannya, maka dia harus menyerahkan diri dan ikut bersama sang akuntan kembali ke neraka Jahanam. We have come so far. From its death, we shall all be reborn. We shall all be set free. Dan saatnya tiba, Milton pun muncul dengan menabrakkan mobilnya kepada berhala yang tengah dibakar. Terjadi adegan tembak-tembakan di mana Milton harus tertembak beberapa kali namun dirinya masih bisa bertahan. Di sisi lain, sang akuntan pun membiarkan Piper untuk membantu Milton. Dan dengan senjata God Killernya, Piper berhasil menembak salah satu anak buah Jonah walaupun dirinya harus terhempas oleh dahsyatnya senjata tersebut. Hingga akhirnya hanya menyisakan antara Milton dan Jonah di sana. Dan saat Jonah akan membunuh Milton, sang akuntan muncul di belakang dan ternyata itu berhasil mengecoh Jonah. Milton dengan God Killer yang sudah di tangannya langsung menembak Jonah hingga terhempas dan langsung masuk ke dalam neraka yang di sana King Paimon sudah menunggu kedatangan Jonah. Setelah semua selesai, akhirnya si bayi berhasil selamat dan dititipkan kepada Piper. Dan sesuai kesepakatan, Milton pun mau tidak mau harus kembali ke neraka ditemani sang akuntan. Shall we? It's a fact of life. If we train on a broken track of things, I'm still alive. Tamat, ending yang sangat membagongkan. Secara keseluruhan memang alurnya sangat tidak masuk akal dan saya sudah peringatkan di awal bahwa film ini memang sedikit fantasi dan terkesan berlebihan. Jadi jangan harap alurnya semasuk akal yang kalian pikirkan. Tapi pada akhirnya dengan semua tindakan buruk Milton di masa lalu, ternyata dirinya masih memiliki hati saat mengetahui bahwa orang yang dikasihinya ada dalam bahaya. Dan itu membuktikan bahwa sejahat-jahatnya manusia tetap memiliki hati yang jahat. Saya John beserta jajaran tim yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Rekening Bank Genderuwo.